ini ada beberapa benefits, manfaat beasiswa sebelum keberangkatan. Jadi tentunya pertama itu ada pelatihan bahasa Inggris akademik atau EAP kami sebutnya di Indonesia, dan kami berikan juga tunjangannya ya, atau uang saku. Lalu sebelumnya juga biaya visa, pemeriksaan medis, ronsen, dan asuransi kesehatan itu juga di-cover oleh Australia Awards. Dan tentunya biaya perjalanan domestik dari tempat asal teman-teman ke lokasi EAP. Tahun-tahun sebelumnya EAP itu biasanya diadakan di Jakarta dan di Bali, tapi saat ini tahun ini hanya diadakan di Bali, tapi nanti untuk informasi selanjutnya akan kami update lagi ya teman-teman, karena bisa saja informasinya akan berubah atau ada peraturan yang diupdate kemudian. Lalu tentu ada sesi konsultasi langsung dengan perwakilan Universitas Australia. Untuk tahun ini kami adakan secara online, jadi untuk tahun depan, artinya untuk yang daftar tahun ini, untuk intake tahun depan, nanti informasinya bisa kami berikan kemudian. Lalu ada pendampingan saat proses aplikasi oleh staf Australia Awards, penempatan dan keberangkatan, dan dukungan pengurusan visa keluarga ke Australia. Poin ini paling banyak ditanyakan biasanya. Apakah beasiswa Australia Awards mengcover biaya hidup keluarga atau pasangan yang dibawa oleh pendaftar beasiswa atau applicant, atau apalagi yang sudah mendapatkan beasiswanya? Jawabannya adalah kami hanya memberikan dukungan visa kepada pasangan dan keluarga atau anak yang dibawa. Tapi untuk biaya hidup tidak. Biaya hidup hanya diberikan untuk penerima beasiswa saja. Namun dengan visa yang diberikan untuk pasangan ini, pasangan dari penerima beasiswa boleh bekerja secara full time di Australia sehingga bisa membantu ya untuk kehidupan di Australia. Tapi sebenarnya berdasarkan pengalaman alumni ataupun scholars kami yang saat ini ada di Australia, biaya hidup yang diberikan setiap bulannya itu sudah cukup sebenarnya kalaupun pasangannya tidak bekerja. Tapi itu menjadi pilihan pribadi masing-masing, boleh tidak, boleh juga iya. Dan untuk penerima beasiswanya sendiri, boleh bekerja secara part-time atau 20 jam per minggu ya. Dan ini adalah beberapa poin bagi teman-teman saat di Australia. Tentunya biaya perjalanan domestik dan luar negeri, tentu itu akan diberikan. Lalu ada program pengenalan atau IAP di Australia saat pertama kali tiba di Australia. Establishment allowance juga saat pertama kali tiba, diberikan 1 kali. Biaya hidup selama di Australia, yang selama ini biasanya diberikan per 2 minggu. Lalu ada bantuan tutorial, ada biaya penelitian lapangan di Australia atau di Indonesia, itu biasa tergantung dari research-nya masing-masing ya. Lalu ada pendampingan pihak universitas selama masa studi, atau kami sebut dengan dedicated LO, dan biaya perjalanan reuni keluarga bagi yang masa studinya minimal 2 tahun. Artinya begini, misalnya teman-teman yang kuliah S2, yang masa studinya 2 tahun, setelah menyelesaikan 1 tahun pertama di masa studi, teman-teman boleh untuk kembali ke negara asal, atau kami sebut dengan, kami berikan reunion airfare ini, supaya teman-teman bisa berkumpul bersama keluarga, lalu kembali lagi ke Australia. Dan ini adalah manfaat setelah kembali ke Indonesia atau sudah menjadi alumni. Tentunya bergabung dengan network Australia Global Alumni di Indonesia, yang saat ini networknya sudah sangat luas, dan bisa berjejaring dengan sesama alumni yang tentunya banyak yang prominent, banyak yang bisa memiliki kolaborasi yang baik, dan juga teman-teman bisa berkesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan alumni. Sebelum masa COVID-19, kami biasanya setiap tahun mengadakan gala dinner untuk menyambut teman-teman yang baru kembali ke Indonesia. Lalu ada juga Geek on the Green atau festival musik yang biasanya kami adakan di kedutaan besar, dan itu juga mengundang semua stakeholders dari Australia Awards, Australia Global Alumni, para alumni, dan juga alumni bisa bergabung di Australia Indonesia Alumni Forum, tapi sebenarnya scholars pun yang saat ini studi di Australia juga sudah boleh bergabung, dan bisa juga teman-teman mendapatkan dana hibah
atau kami sebut dengan Alumni Grant Scheme atau AGS. Jadi buat teman-teman yang memiliki ide project untuk development, untuk sosial, teman-teman boleh sekali untuk mendaftar Alumni Grant Scheme yang didanai oleh pemerintah Australia. Untuk yang round pertama tahun 2021 ini baru tutup deadline-nya kemarin 25 Januari. Jadi teman-teman mungkin bisa mempersiapkan untuk yang round 2 ya. Lalu ini yang paling penting yang harus teman-teman catat. Pembukaannya sebentar lagi, 1 Februari 2021, dan deadline-nya adalah 30 April. Ada 2 portal yang wajib teman-teman isi. Yang pertama adalah OASIS, alamatnya seperti itu, oasis.dfat.gov.au, dan ada portal kedua yang wajib diisi, yaitu Additional Information for Online Application yang ada di website Australia Awards. Dua-duanya wajib, jadi teman-teman tidak ada kata tidak ya untuk tidak melakukan yang salah satunya, karena ini wajib sekali. Apabila ternyata hanya satu portal yang diisi, otomatis gugur. Jadi teman-teman harus isi yang OASIS terlebih dahulu. Setelah mengisi yang OASIS, teman-teman akan mendapatkan nomor atau nomor OASIS itu, dan nomor itu teman-teman cantumkan di Additional Information for Online Application. Ini baru bisa dibuka nanti ya, saat 1 Februari. Ini adalah persyaratan pendaftaran untuk non-GFA atau yang umum. Sebentar, saya minum dulu ya, agak serak. Silakan Mbak Vika. Maaf sekali. Saya lanjut. Jadi untuk persyaratan pendaftaran yang umum atau yang non-GFA, teman-teman ini minimal IPK-nya adalah 2,9. Tentunya memilih bidang studi yang termasuk bidang prioritas tadi ya, yang saya sebutkan. Tapi sekali lagi untuk mengingatkan teman-teman, tidak perlu ya terlalu spesifik, terlalu plek-plek cari jurusan yang judulnya sama. Yang penting adalah intinya sama terkait bidang prioritas yang saya sebutkan tadi. Lalu untuk IELTS atau TOEFL, teman-teman boleh pilih ya sebenarnya, ini boleh TOEFL ITP, boleh yang IBT, boleh IELTS. Minimal yang ITP adalah 525, yang IELTS 5,5, dan TOEFL IBT-nya 69. Teman-teman juga boleh pilih PT akademik, yaitu minimal nilainya 46. Untuk PhD, lebih tinggi tentunya TOEFL yang ITP 550, IELTS-nya 6, TOEFL IBT-nya 79, dan PT akademiknya 64. Ini yang non-GFA ya, jadi yang teman-teman yang memiliki KTP di luar dari 7 wilayah GFA tadi. Lalu ini adalah persyaratan untuk pendaftaran bagi teman-teman dari GFA atau teman-teman juga dari pelamar difabel. Ini dilihat dari KTP-nya ya untuk yang GFA. Pertama sama, tentunya memilih bidang studi yang termasuk prioritas. Lalu IPK-nya sedikit berbeda, minimal 2,75. Dan untuk persyaratan bahasa Inggrisnya juga sedikit berbeda ya untuk yang master. ITP-nya minimal 500, IELTS-nya 5,0, TOEFL IBT-nya 59, dan PT akademiknya 38. Untuk yang PhD, sama saja ya, bagi pelamar GFA, pelamar difabel maupun yang umum, persyaratannya sama. Dan PhD juga memiliki persyaratan tambahan, ini dia, yaitu tambahkan transkrip dan ijazah, dua-duanya ya, S1 dan S2 yang telah dilegalisir. Nah ini, legalisir ini wajib ya teman-teman, jadi jangan lupa kalau memang teman-teman tidak bisa datang ke universitas, misalnya asal universitasnya jauh nih, atau kondisi pandemi saat ini, teman-teman boleh melegalisirnya di notaris terdekat. Jadi yang penting buat kami itu yang dilegalisir ya. Lalu referensi akademis dari pembimbing S2. Jadi referensi akademis ini wajib bagi pelamar S3, namun tidak wajib bagi pelamar Master by Research. Gitu. Lalu untuk S2 yang umum ya, S2 yang coursework juga itu tidak wajib ya teman-teman. Jadi referensi akademis ini hanya wajib untuk pelamar S3 saja. Lalu untuk yang melamar S3 juga ada yang harus diisi di formulir aplikasinya, yaitu abstrak saja sebenarnya ini cukup 1 halaman yang terdiri dari course details,
research title, research objective, proposed research methodology, dan field work. Dan sebaiknya memang, jadi selama ini, tahun-tahun sebelumnya kami selalu meminta para pelamar PhD untuk memiliki potential supervisor dan melampirkan bukti korespondensi ya sama calon profesornya. Tapi tahun ini sebenarnya kami tetap meminta teman-teman usahakan untuk memiliki calon atau potential supervisor atau profesor dari calon universitas yang teman-teman tuju. Tapi kalau memang ternyata sulit untuk mendapatkan konfirmasi untuk memiliki korespondensi dari calon supervisornya itu, tidak apa-apa, tidak dilampirkan. Tapi akan lebih baik jika dilampirkan. Oke, dan ini adalah ELTA atau English Language Training Assistance. Jadi untuk calon pelamar S2 yang untuk persyaratan lainnya sudah memenuhi, namun untuk yang bahasa Inggrisnya belum memenuhi, ini boleh sekali mendaftar ini. Nanti ini dibukanya pada Maret sampai April ya 2021. Tapi ELTA ini tidak dibuka untuk semuanya ya. Jadi yang eligible untuk bisa mengikuti ELTA adalah teman-teman yang berasal dari GFA kecuali Aceh, jadi hanya dari 6 wilayah, dari NTB, NTT, Papua Barat, Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Lalu pelamar dengan disabilitas, nah yang disabilitas ini boleh dari semua wilayah di Indonesia. Dan itu tadi, paling penting adalah memenuhi persyaratan S2 semuanya, kecuali yang bahasa Inggris. Gitu. Nanti pendaftarannya akan ada di website Australia Awards, jadi sering-sering ya datang ke website Australia Awards supaya bisa updated selalu. Oke, nah ini sekilas saja buat teman-teman supaya lebih mengingat ya. Singkatnya itu SICCAT. Jadi dokumen-dokumen yang teman-teman harus lampirkan nanti di portal Oasis ya saat pembukaan aplikasi. Sertifikat asli hasil IELTS atau TOEFL atau PTE, boleh pilih salah satu. Lalu ijazah yang dilegalisir, CV terbaru yang bahasa Inggris, dan CV itu lebih baik maksimal 2 halaman saja ya teman-teman. Lalu KTP atau paspor, halaman identitas dirinya saja, dan itu fotokopi, akta kelahiran atau setaranya, fotokopi, transkrip, sama seperti ijazah yang dilegalisir ya. Jadi ini seperti yang saya sebutkan tadi ya teman-teman, harus dilegalisir, baik itu dari universitas asal atau maupun notaris publik. Yang penting harus dilegalisir.